Kalian tentu sudah menyaksikan film terbaru dari MCU, apalagi kalau bukan Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Film ini menjadi pembuka untuk fase 5, sekaligus memperkenalkan sosok Kang the Conqueror yang kelak akan menjadi musuh besar yang harus dilawan para Avengers dalam film Avengers 5 The Kang Dynasty. Jika sebelumnya kami sudah sedikit membahas seputar adegan mid-credit scene dari film ini, sekarang kami akan membahas adegan after credit, adegan yang bisa kalian temukan jika menyaksikan film ini sampai benar-benar selesai. Siapa sosok yang dimunculkan dalam adegan after credit, dan apakah berhubungan dengan serial Loki seperti yang dikatakan banyak orang? Nah, kalian berada di channel yang tepat, karena video ini akan membahas seputar hal tersebut. Selamat datang di channel Marvel Indo, dan berikut adalah penjelasan dari adegan after credit Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Silakan disimak sampai selesai karena kami yakin rasa penasaran dan pertanyaan kalian mengenai after credit akan terjelaskan setelah menyaksikan video ini. Tapi seperti biasa, buat kalian yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian menjadi yang pertama tahu tiap kali kami memposting video terbaru. Jika sudah, berikut adalah video selengkapnya. I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to. Sadar atau tidak, Marvel secara terang-terangan sudah membocorkan kisah dari serial Loki season 2 melalui cuplikan singkat dalam adegan after credit Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Kisah dalam Avengers Endgame mungkin berfokus untuk menyelesaikan Infinity Saga, serangkaian film MCU yang sudah dibangun sejak Iron Man pertama yang rilis 2008 silam. Namun, selain menjadi puncak Infinity Saga, Endgame juga memerankan peran penting dalam mengatur perpindahan MCU menuju saga berikutnya yang dikenal sebagai Multiverse Saga. Buktinya sudah diperlihatkan jelas pada adegan ketika Loki mencuri Tesseract dan mengarah pada serial spin-off-nya sendiri yang ditayangkan di layanan streaming Disney+. Pada saat yang sama, perjalanan waktu yang dilakukan oleh Avengers tentu juga berhubungan dengan timeline, alam kuantum, dan juga multiverse yang sengaja diperlihatkan untuk membantu mengenalkan hal-hal yang mengarah pada sosok Kang the Conqueror, supervillain yang kelak akan menggantikan Thanos sebagai Big Boss dalam Multiverse Saga. Pengenalan Kang semakin diperjelas dalam serial Loki, di mana sosok He Who Remains diperkenalkan dan memberikan gambaran singkat mengenai next Big Boss pengganti Thanos. Barulah dalam film Ant-Man and the Wasp: Quantumania, sosok yang dimunculkan dengan plot yang lebih besar membuat kita sedikit mengetahui bagaimana kuatnya sosok supervillain satu ini. Karena diperlihatkan lewat serial Loki season pertama, maka tidak heran jika dalam Quantumania, sosok Kang kembali dimunculkan untuk membuat penggemar penasaran dan mengikuti kelanjutan serial Loki yang memang sangat dinanti banyak orang. Sebelumnya, mari kita ingat kembali bagaimana serial Loki season pertama berakhir, karena barangkali ada di antara kalian yang sudah lupa. Kemunculan sosok Kang di season 2 memang bukan suatu hal yang mengherankan, terlebih setelah kita mengetahui bagaimana ending dari season pertama. Singkat cerita, Loki dan Sylvie akhirnya sampai di benteng atau kastil yang menjadi basis operasi untuk He Who Remains, sosok yang menjadi pemimpin TVA sekaligus pria yang bertanggung jawab di balik laju timeline agar berjalan lurus dan tidak bercabang atau bisa disebut sebagai Sacred Timeline. He Who Remains sendiri adalah varian dari Kang, namun memiliki moral dan ideologi yang berbeda dari varian lainnya. Setelah melihat adegan ini, untuk pertama kalinya, penonton akhirnya mengetahui tentang Multiversal War, sebuah perang multiversal pertama yang melibatkan pertarungan antara varian-varian Kang yang berbeda. Kedatangan Loki dan Sylvie disambut hangat oleh He Who Remains. Dia sengaja menarik perhatian keduanya karena memang memiliki tujuan tersendiri. He Who Remains sejatinya adalah seorang ilmuwan yang tinggal di bumi pada abad ke-31. Sebagai seorang ilmuwan, tentu dia memiliki pengetahuan tingkat tinggi, bahkan menyadari adanya alam semesta lain yang juga eksis selain alam semesta utama yang mereka tinggali. Dia juga menceritakan kepada Loki dan Sylvie tentang bagaimana upayanya dalam mengatasi varian Kang lain dan mengambil alih kendali serta memanipulasi waktu. Ya, setelah mengalahkan semua varian Kang yang jahat, He Who Remains kemudian memutuskan untuk menata laju timeline dan menjaganya agar tidak bercabang karena ditakutkan kejadian Multiversal Wars akan kembali terulang. Mengambil posisi seperti ini mengharuskan Kang untuk tetap berada di dalam kastil dengan lokasi yang berada di luar ruang dan waktu, serta harus merelakan kehidupan yang sebelumnya dia jalani. Varian Kang dalam serial Loki tentu sangat kesepian. Dia juga lelah karena harus mengatur dan mengontrol waktu secara terus-menerus untuk menjaganya agar tetap sesuai pada jalurnya.
Untuk itu, dia menyusun serangkaian upaya sebagai sarana untuk mendatangkan Loki dan Sylvie, dengan tujuan untuk menggantikan posisinya, atau paling tidak, keduanya memiliki pengetahuan yang cukup demi mencegah terjadinya multiversal war seperti yang sudah terjadi sebelumnya. Sayangnya, Sylvie memilih untuk membunuh He Who Remains. Konsekuensi dari tindakan ini membuat timeline menjadi bercabang dan otomatis melepaskan varian Kang yang lain ke dalam multiverse. Jika kalian perhatikan, He Who Remains sendiri terlihat sangat tenang ketika menjelang kematiannya, karena pada dasarnya dia memiliki pengetahuan akan waktu, jadi tentu dia sudah mengetahui bagaimana akhir dari kehidupannya. Kita juga tidak bisa menyalahkan Sylvie karena lebih memilih untuk membalaskan dendam pribadinya. Perbuatan TVA yang menculiknya sedari kecil serta berniat menghapuskannya dari keberadaan menjadi alasan utama kenapa Sylvie mencari pemimpin TVA dan ingin membalaskan dendamnya. Alasan TVA menculik Sylvie juga masih belum diketahui secara pasti, tapi berdasarkan pandangan dari kami, sudah sedari lama Sylvie diincar untuk menjadi pengganti atau penerus dari He Who Remains dalam menjaga kestabilan timeline. Lantas kenapa harus Sylvie? Kenapa bukan karakter yang lain? Alasannya karena Sylvie adalah varian Loki yang memiliki sifat bertentangan dengan sifat Loki yang kita kenal selama ini. Loki pada umumnya terkenal sebagai karakter yang licik, manipulatif, haus kekuasaan, gila hormat, dan sifat-sifat buruk lainnya. Sedangkan Sylvie, dia memiliki sifat yang berlawanan dari sifat-sifat tersebut. Ini dibuktikan dengan adegan sebelum dia diamankan. Terlihat Sylvie yang sedang bermain dengan action figure, namun dia mengisahkan kehebatan Valkyrie dalam mengalahkan seekor naga. Valkyrie sendiri adalah pahlawan atau pejuang wanita dari Asgard yang terkenal menegakkan keadilan. Sylvie yang membanggakan dan mengidolakan sosok pahlawan tidaklah mencerminkan sifat Loki pada umumnya, dan tentu ini dianggap sebagai sebuah kesalahan. Oleh karena itu, atas perintah dari He Who Remains, TVA kemudian turun tangan dan memutuskan untuk mengamankan Sylvie. Sementara Sylvie yang diperlakukan seperti itu tentu tidak terima dan menyimpan dendam kepada TVA yang sudah merenggut kehidupannya. Kembali ke dalam ending serial Loki, setelah Sylvie memutuskan mengusirnya agar tidak mencegahnya untuk balas dendam, Loki kemudian berpindah menuju alam semesta yang baru, sebuah dunia di mana Mobius bahkan tidak mengenalnya. Masalah baru kemudian diperlihatkan dan bertujuan untuk membangun kisah yang akan diceritakan pada season 2 nanti. Ini dibuktikan dengan penampakan versi berbeda dari Time Variance Authority dengan Kang sendiri yang turun tangan dan menjadi pemimpinnya, bukan 3 Timekeepers seperti sebelumnya. Sontak, hal ini membuat Loki terkejut karena selain dia berpisah dengan Sylvie, rekan terdekatnya ketika beraksi, dia juga kehilangan Mobius, sosok sahabat terbaiknya, dan setelah mendengarkan perkataan dari He Who Remains, dia sadar bahwa Kang adalah sosok varian yang patut untuk ditakuti. Akhirnya, dalam adegan after credit Ant-Man and the Wasp Quantumania, terlihatlah bocoran plot spesifik yang nantinya akan dikisahkan dalam serial Loki season 2. Adegan tersebut memperlihatkan Loki dan Mobius yang kembali bersatu. Mereka duduk bersama di tengah kerumunan orang yang menonton presentasi oleh seorang pria bernama Victor Timely. Berbeda dengan Mobius yang seakan terlihat bersikap biasa, Loki malah terlihat tercengang dan ketakutan. Tentu karena dia menyadari sesuatu yang tidak diketahui oleh orang lain, termasuk dengan Mobius. Ya, Victor Timely ini adalah varian dari Kang the Conqueror. Loki menyadari bahwa kehadiran pria itu mulai dirasa menakutkan ketika pidatonya dimulai. Meski hanya beberapa kalimat yang diucapkan, namun yang jelas varian Kang satu ini juga terlihat sangat tertarik untuk mengendalikan waktu. Melihat Loki dan Mobius yang kembali bersama sebenarnya bukanlah hal yang mengejutkan, karena foto dalam cuplikan syuting Loki season 2 sebelumnya mengkonfirmasi bahwa persahabatan mereka akan terus berlanjut. Nah, setelah melihat adegan ini, kita bisa mengambil kesimpulan. Adegan ini bisa saja menandakan bahwa Loki dan Mobius sedang mencari varian dari Kang di multiverse. Adegan yang cukup singkat dan pendek itu tentu tidak memberikan konteks atau motif untuk misi ini. Jadi belum bisa dipastikan apakah mereka melakukan hal ini atas keinginan mereka sendiri atau atas perintah dari varian Kang, penguasa TVA yang baru. Apapun alasannya, baik keinginan mereka sendiri maupun perintah dari Kang pemimpin TVA yang baru, Marvel pasti sudah menyiapkan ide di mana cerita Loki season 2 nanti akan berkutat di sekitar Loki dan Mobius dalam pengejaran terhadap varian Kang. Setelah semua hal yang sudah dijelaskan dan diceritakan selama ini, tujuan Loki dan Mobius mencari Kang adalah untuk menangkapnya dan mencegah tindakan buruk yang kelak akan mengancam multiverse jika pria ini dibiarkan begitu saja.
Nah, kehadiran Victor Timely dalam adegan post-credit Ant-Man and the Wasp: Quantumania dan sekaligus menjadi petunjuk untuk cerita utama dalam serial Loki season 2 nanti menandakan bahwa karakter ini bisa dipastikan memiliki porsi yang cukup besar dan menjadikannya karakter yang cukup menonjol. Untuk itu tidak lengkap jika kita tidak membahas mengenai karakter yang satu ini. Victor Timely adalah satu dari sekian banyak varian Kang. Karakter ini adalah identitas yang dibuat oleh Kang utama alias Kang Prime setelah dia dikalahkan oleh para Avengers dalam suatu pertarungan. Singkat cerita, dia kemudian memilih melarikan diri dan tiba di Wisconsin pada tahun 1901, di mana akhirnya dia mendirikan kota Timely dan menciptakan perusahaan yang berkembang sangat pesat yang kemudian dikenal sebagai Timely Industries. Nah, sebagai seorang peneliti, Victor memiliki otak yang brilian dan dikisahkan menjadi saingan untuk para penemu lain pada era tersebut. Contohnya seperti Thomas Alva Edison yang terkenal dengan penemuan bola lampu. Juga ada Henry Ford yang menjadi pencipta mobil pertama di Amerika. Karena memiliki pemikiran yang jenius, ditambah dia berasal dari masa depan, maka tidak heran jika Kang bahkan lebih jenius dibandingkan dengan penemu-penemu pada kala itu. Dan karena dianggap sebagai orang yang berpengaruh, maka Victor juga mengambil jabatan sebagai wali kota dan memiliki kekuasaan untuk mengendalikan masyarakatnya. Sama seperti yang dilakukannya ketika mengunjungi Mesir untuk menjadi Fir'aun bernama Ramatut, Kang menggunakan penyamaran sebagai Victor Timely untuk membangun Timely Industries dan mengumpulkan sumber daya di atas masyarakat yang lebih primitif. Dibuatnya kota Timely dengan segala bangunan industrial di dalamnya, tidak lain bertujuan untuk membuat pangkalan operasi yang baru atau markas besar yang tunduk di bawah kepemimpinannya. Ini mirip seperti sosok Kang yang memanfaatkan semua pengetahuan dan teknologi yang dimiliki untuk membangun sebuah kota canggih di dalam Quantum Realm. Hanya saja, Victor menyesuaikan perkembangan teknologi agar masih sesuai dengan era tahun 1900-an awal. Melalui Timely Industries, Kang juga menciptakan android pertamanya yang dikenal sebagai Human Torch. Dia juga menanam benih inovasi dalam teknologi robotika yang nantinya akan bermanfaat ketika Kang mengendalikan mesin Sentinel untuk mengontrol dunia dalam alur cerita Avengers The Kang Dynasty versi komik. Meskipun informasi ini di luar pengetahuannya, namun yang jelas Loki memiliki alasan untuk merasa khawatir setelah melihat penampakan dari sosok varian Kang ini. Nah, tujuan Kang ketika menjadi Victor Timely skalanya memang jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan banyak varian lainnya, yang bahkan mengancam dunia atau bahkan multiverse. Tetapi dengan dipilihnya varian ini untuk membangun cerita serial Loki season 2, maka hal ini jelas membuat penggemar menjadi penasaran dan memastikan bahwa serialnya wajib untuk diikuti. Semua itu menjadi masuk akal karena membuat penonton rela menunggu adegan terakhir dari Ant-Man and the Wasp: Quantumania, dan mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan karena adegannya memperkenalkan satu karakter yang nantinya akan dieksplorasi lebih dalam pada proyek film atau serial yang akan datang. Satu hal yang bisa kita sadari, Victor Timely sepertinya tidak terlihat berkumpul bersama Council of Kang dalam adegan mid-credit. Ini bisa saja menandakan bahwa dia tidak selaras dengan varian Kang pada umumnya dengan motif utama untuk menguasai multiverse. Jadi, jangan terkejut jika nanti ternyata Victor Timely ini sejatinya adalah Prime Kang yang menyamar alias versi Prime Kang dari semesta MCU. Sosok yang mungkin bisa menjadi pahlawan dan membantu Avengers untuk mencegah serbuan varian Kang lain yang bersiap untuk mengacaukan dunia. Motif dan tujuan utama dari karakter ini nanti akan kita ketahui jawabannya dalam serial Loki yang akan datang. Jadi kita bisa memastikan apakah dia adalah karakter yang baik atau karakter yang jahat sama seperti varian yang lainnya. Dan itulah penjelasan dari adegan after credit Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Apakah penjelasan ini sudah memuaskan dan dapat menjawab rasa bingung kalian? Atau kalian malah menemukan fakta-fakta lain yang lebih seru untuk dibahas dan tidak dijelaskan dalam video ini? Silakan tulis di kolom komentar agar semua bisa mengetahuinya. Serial Loki season 2 sendiri belum memiliki jadwal pasti kapan akan ditayangkan. Namun sesuai dengan jadwal SDCC, serialnya akan rilis bertepatan dengan musim panas tahun ini. Dan jika kita melihat jadwal musim panas di Amerika, kemungkinan serialnya bisa kita saksikan antara bulan Juni sampai September. Ya, di antara bulan-bulan tersebut. Jadwal yang terlihat serupa dengan perilisan serial Loki season pertama kemarin. So, kalian harus sedikit bersabar untuk menyaksikan serial penuh misteri dan cukup membuat penonton berpikir keras ketika diajak untuk menjelajahi multiverse dalam serial Loki season 2 nanti. Demikian video kita kali ini, silakan like jika menurut kalian videonya menghibur dan informatif.
Buat kalian yang ingin memberikan dukungan lewat Super Thanks, kami juga sangat berterima kasih dan kami bersedia untuk menerimanya. Jangan lupa subscribe juga bagi yang belum. Marvel Indo out, sampai jumpa di video lainnya.